Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Akad Salam, Istisna, dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Untuk kelompoknya sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Septian Tricahyo, Dilia Amanda Septianingrum, dan Munawaroh. Pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama itu ada pengertian akad salam dan istisna, yang kedua rukun, syarat, dan dasar hukum dari akad salam dan istisna, yang ketiga sistem operasional, yang keempat pengaplikasian penggunaan akad salam dan istisna pada perbankan syariah, dan yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya penggunaan akad salam dan istisna pada bank syariah. Untuk pembahasan kali ini, untuk pembahasan pertama dan kedua itu akan dibawa oleh saya sendiri, Septian Tricahyo. Lalu untuk materi pembahasan 3 dan 4 itu akan dibawakan oleh saudari Munawaroh. Untuk materi kelima dan penutupnya ditutup oleh saudari Dilia Amanda. Kita masuk ke pengertian akad salam dan istisna. Pengertian as-salam. Apa sih as-salam? Secara bahasa as-salam atau as-salaf berarti pesanan. Secara terminologis, para ulama mendefinisikannya dengan menjual suatu barang yang menyerahkannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal yang lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. As-salam merupakan prinsip buy atau jual beli suatu barang yang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, di mana penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara penyerahan uang dilakukan di muka. Lanjut ke pengertian al-istisna. Al-istisna itu sendiri berasal dari kata sana'a, yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif, shin, dan ta menjadi istasna'a, yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Al-istisna adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen, pengrajin, atau penerima pesanan, bisa disebut sani, dengan pemesanan mustahni untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu atau masnu, di mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen, sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah, atau akhir. Jual beli istisna itu sendiri menyerupai jual beli salam, namun dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, ataupun di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali atau termin pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan skim istisna. Skim istisna pada lembaga perbankan syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi ya. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu rukun, syarat, dan dasar hukum dari akad salam dan istisna. Yang pertama kita bahas dulu di as-salam. Rukun as-salam itu ada 4. Yang pertama ada muslam atau pembeli, muslam ilaih atau penjual, modal atau uang, dan yang terakhir muslam fihi atau barang. Yang kedua, syarat as-salam. Syarat as-salam itu sendiri ada 6. Yang pertama, uangnya hendaklah dibayar di tempat akad atau pembayaran dilakukan lebih dahulu. Yang kedua, barang menjadi utang si penjual. Yang ketiga, barang diserahkan di kemudian hari atau diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Yang keempat, barang harus jelas baik ukuran, timbangan, ataupun bilangannya. Yang kelima, harus diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Yang keenam maksudnya,
tempat penyerahan dinyatakan secara jelas. Yang ketiga itu dasar hukum as-salam. Landasan syariah transaksi by as-salam terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Di sini saya mencantumkan untuk Al-Qur'annya saja, untuk hadisnya bisa dilihat di makalah. Di Al-Qur'an sendiri ada di surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Lanjut al-istisna. Rukun al-istisna itu sendiri ada 5. Yang pertama, tentu saja kita bisa bilang penjual atau penerima pesanan yang bisa disebut dengan syani. Yang kedua, pembeli atau pemesan mustahni. Yang ketiga, barang atau masnu. Yang keempat, harga sanah. Yang kelima, izab kabul atau sikhat. Syarat istisna. Yang pertama, kedua belah pihak yang bertransaksi berakal, cakap, hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Yang kedua, ridha atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, syani, menyatakan kesanggupan untuk membuat barang. Dasar hukum al-istisna. Secara umum, landasan syariah yang berlaku pada as-salam juga berlaku pada istisna, karena al-istisna merupakan lanjutan dari as-salam. Menurut Hanafi, al-istisna termasuk akad yang dilarang karena mereka mendapatkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam istisna pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Namun, mazhab Hanafi menyetujui kontrak istisna atas dasar istisna. Dasar hukum al-istisna itu sendiri ada di Al-Qur'an dan hadis, dan bisa dilihat di makalah untuk lebih jelasnya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh saudari Munawarah. Sistem operasional. Yang pertama, operasional akad salam. Syarat utama salam adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan, kemudian tersebut dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Apabila ternyata nantinya barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di awal, maka nasabah harus bertanggung jawab dengan cara menyediakan barang sejenis yang sesuai dengan spesifikasi atau mengembalikan seluruh uang yang telah diterima. Contoh, jual beli saham adalah petani tembakau membutuhkan uang saat ini, sedangkan panen belum tiba, maka petani tersebut dapat meminta kepada bank syariah untuk membeli hasil panen yang akan datang, dan bank yang akan menjualnya kembali kepada petani tersebut dengan cicilan yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Tentunya, bank syariah akan menetapkan persentase keuntungan tertentu sesuai kesepakatan. Yang kedua, operasional istihna. Syarat utama istihna adalah sama dengan pembiayaan salam, yakni spesifikasi barang yang ditentukan dengan jelas. Umumnya, pembiayaan istihna dilakukan untuk membiayai pembangunan konstruksi. Contoh, Pak Badu ingin membangun ruko di atas tanah yang dimilikinya, maka Pak Badu melakukan transaksi jual beli kepada bank syariah. Bank syariah akan menetapkan harga jual ruko akan dibangun tersebut kepada Pak Bedu, dan Pak Bedu harus mencicil sampai dengan lunas berdasarkan kesepakatan. Bank syariah juga akan menunjuk kontraktor yang akan membangun ruko tersebut
dan membayar kontraktor sesuai dengan termin pembayaran yang disepakati sampai pembangunan ruko tersebut selesai dikerjakan. Selanjutnya, pengaplikasian penggunaan akad salam dan istihna pada perbankan syariah. Yang pertama, pengaplikasian akad salam pada perbankan syariah. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang yang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli sementara nasabah penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktek perbankan, ketika barang yang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual ditetapkan oleh bank adalah harga pembeli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan, bridging financing. Adapun dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya, transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditas pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan. Yang kedua, pengaplikasian istihna pada perbankan syariah. Akad istihna yang digunakan dalam perbankan syariah adalah istihna paralel. Aplikasinya dipergunakan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi yang pembayarannya dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lama, sehingga pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau bertahap. Ada beberapa konsekuensi saat Bank Islam menggunakan kontrak paralel, di antaranya sebagai berikut. Bank Islam sebagai pembuat kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban istihna paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai sahani pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kontrak berasal dari kontrak paralel. Penerimaan subkontrak pembuatan pada istihna paralel bertanggung jawab terhadap Bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. Bai al-istihna kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai hukum sama sekali. Masuk pada pembahasan terakhir, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya penggunaan akad salam dan istisna pada bank syariah. Pada poin pertama, yaitu kurangnya penggunaan akad salam, atau bahkan akad salam ini belum diterapkan. Banyak hal dan alasan yang menyebabkan akad salam belum diterapkan. Salah satunya, contoh penerapannya dalam bidang pertanian, yaitu yang pertama, resiko jika gagal panen yang dialami petani akan membuat rugi pihak perbankan karena telah memberikan dana untuk pembiayaannya. Selain itu juga resiko apabila petani tidak jujur dan membawa dana pembiayaannya kabur.
Alasan berikutnya juga, bagi perbankan penggunaan akad memerlukan waktu yang lebih banyak dalam hal pengawasan, sedangkan pihak perbankan tidak memiliki waktu yang banyak untuk selalu terjun ke lapangan. Kemudian, alasan berikutnya muncul dari petani, kurangnya pemahaman oleh petani mengenai perbankan syariah. Itu menjadi penyebab utama pembiayaan akad salam belum terrealisasi. Karena banyak masyarakat yang belum memahami bank syariah, apalagi akad-akad di dalamnya. Kemudian, petani masih banyak yang menggunakan bank konvensional untuk menunjang usahanya dengan menggunakan pinjaman kur atau kredit usaha rakyat yang dianggap lebih gampang dan fleksibel tanpa harus memikirkan kualitas dan kuantitas yang harus dihasilkan oleh petani. Pada poin kedua, yaitu kurangnya penggunaan akad istisna. Akad istisna masih tidak menarik bagi bankir. Beberapa pakar ekonomi Islam mengatakan bahwa istisna harus lebih diuraikan oleh bankir karena skema pembiayaan dapat diterapkan untuk mendorong industri manufaktur serta industri properti. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa akad istisna kurang diminati bank syariah dan apa kendala yang dihadapi oleh bankir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode analisis Delphi, di mana interaksi dan komunikasi yang diperlukan antara pemangku kepentingan untuk mengeksplor tema untuk pembimbing dan memprediksi penerapan istisna di industri perbankan. Para informannya yaitu bankir, akademisi, dan Dewan Syariah Indonesia atau MUI. Hasil dari penelitian menunjukkan masalah utama dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Aspek internal meliputi internal bank, sumber daya manusia, dan teknik istisna. Masalah utama dalam aspek internal adalah bank atau orientasi bisnis. Lalu di aspek eksternal meliputi konsumen atau tingkat pengetahuan masyarakat tentang akad istisna. Baik teman-teman, itu tadilah hasil dari pemaparan diskusi kami kelompok 5. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami selaku pemateri memohon maaf jika terdapat salah-salah kata dalam pembahasan dan pemaparan materi kami. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Terima kasih.